Ya, kalau menurut sifatnya ada beban mati dan beban hidup. Selanjutnya adalah beban menurut jenisnya. Nah, beban menurut jenisnya ini juga termasuk nanti idealisasi strukturnya itu seperti apa. Maka yang pertama adalah beban terpusat. Di sini dikatakan sebagai beban terpusat karena hanya pada satu titik beban itu bekerja. Contohnya misalkan di sini, ini reaksi dari kuda-kuda batang ini terpusat menuju kolom 1, 2, 3 seperti itu. Selanjutnya adalah beban terbagi rata. Dikatakan beban terbagi rata, beban yang merata setiap panjangnya itu berapa. Jadi misalkan di sini panel dinding. Jadi panel dinding per 1 meter panjang ini beratnya berapa? Begitu. Itu setinggi dindingnya. Jadi nanti diperhitungkannya adalah perpanjang bentangannya itu berapa. Itu adalah beban terbagi rata. Jadi untuk menurut jenisnya ada beban terpusat dan beban merata. Begitu. Dari dua ini ada yang ditanyakan tidak? Sebelum saya masuk ke tumpuan. Yang pertama adalah tumpuan sendi. Jadi dikatakan tumpuan sendi di sini tumpuan sendi dapat mendukung gaya tarik dan gaya tekan. Garis kerjanya selalu melalui pusat sendi. Kemudian sendi tidak dapat meneruskan momen. Nah, sendi menghasilkan, kenapa ini dikatakan dua anu, mungkin dulu itu selalu disingkat. Jadi sebenarnya ini adalah dua unknown gitu ya. Unknown. Jadi dua yang tidak diketahui di dalam sendi itu. Gitu. Jadi kalau misalkan ini, misalkan di sini ini adalah sendi, maka dia masih bisa berputar, tapi dia bisa menahan gaya vertikal. Dia juga bisa menahan gaya horizontal karena tidak bisa bergeser, gitu ya. Maka itu yang akan kita cari di reaksi di dalam tumpuan sendi. Jadi ada reaksi horizontal dan ada reaksi vertikal, tetapi tidak bisa menahan momen. Nah, karena sendi tadi ini bisa berputar, sendi ini bisa berputar. Jadi kalau misalkan ada momen, dia tidak bisa menahan momen. Jadi momen di sendi selalu nilainya 0. Selanjutnya adalah tumpuan roll. Tumpuan roll hanya menghasilkan satu unknown. Jadi satu yang tidak diketahui. Jadi kalau misalkan tumpuan roll hanya ada, misalkan ini juga bisa berputar karena jadi kalau ini adalah roll, maka ini juga bisa berputar seperti ini sendi. Selain itu dia juga bisa bergerak ke kanan kiri, gitu ya. Dikatakan roll, gitu. Maka karena dia bisa bergerak ke kanan ke kiri, maka horizontalnya tidak bisa ditahan oleh roll. Kan saya mendorong ke sana, sendi ini, tumpuan roll ini tidak bisa menahan, dia bisa bergerak ke kanan kiri, begitu kan ya. Jadi roll ini hanya bisa menahan gaya vertikal saja. Tapi kalau misalkan ada gaya horizontal ke sana gitu, dia akan menggelinding. Gitu. Nah, di dalam idealisasi struktur sebenarnya, untuk contohnya jembatan tadi memang perlu, karena kalau di dalam jembatan ini nanti yang kita bisa hitung itu adalah struktur statis tertentu, di mana hanya ada struktur statis tertentu. Ini sebelum saya masuk jepit di dalam apa namanya, di dalam di dalam saya mau share sebentar. Di dalam persamaan Anda hanya memiliki 3 persamaan.
Jadi kalau misalkan di dalam struktur statis tertentu, dikatakan struktur statis tertentu, misalkan di sini adalah sendinya adalah tumpuannya adalah sendi, gambarannya kalau sendi seperti ini, kemudian yang di sini adalah roll gitu ya. Jadi bisa menggelinding. Kemudian gelagarnya seperti apa? Misalkan ini. Ini gelagar sederhana, dikatakan gelagar sederhana adalah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan di sini. Kan sigma momen sama dengan 0 di sini. Kemudian sigma horizontal juga sama dengan 0 untuk di sendi. Di sini pun juga sama, sigma V sama dengan 0. Ini adalah persamaan keseimbangan. Jadi kalau misalkan struktur di atas tidak bisa diselesaikan dengan 3 persamaan ini, maka dia termasuk struktur statis tak tentu. Kalau misalkan tidak bisa diselesaikan dengan persamaan ini. Tetapi kalau bisa, dia termasuk dalam struktur statis tertentu, begitu ya. Jadi di sini ada reaksi horizontal dan juga reaksi vertikal. Tetapi di sini hanya ada reaksi vertikal. Jadi dalam suatu struktur ini, pemodelan ini itu harus bisa diselesaikan dengan tiga persamaan kesetimbangan ini. Oke, saya lanjutkan sekarang dengan tumpuan jepit. Tumpuan jepit, di sini tumpuan jepit, balok yang tertanam di dalam pasangan batu bata merah, balok, dan kolom jepit dapat mendukung gaya vertikal, gaya horizontal, dan momen. Jadi di dalam tumpuan jepit ini ada gaya horizontal, vertikal, dan momen. 3 syarat kesetimbangan itu sama meskipun dijepit, tapi kita harus bisa menyelesaikannya. Tapi kalau misalkan dijepit, ujung saat lainnya pasti 0 supaya bisa diselesaikan. Jadi di sini jepit, di sini bebas kalau ingin menyelesaikan dengan syarat kesetimbangan ini. Nah, contohnya adalah misalkan seperti ini. Anda bisa melihat saya ya. Oke. Jadi di sini tangan ini sebagai tangan kiri atau tangan kanan yang Anda lihat? Kiri ya. Tangan kiri saya ya. Oke. Tangan kiri saya memegang suatu balok. Dikatakan sebagai ini balok. Selain dia mempunyai beban sendiri, misalkan beban sendiri, ini saya memiliki beban terpusat tambahan gitu ya. Kan lengkung seperti ini ya. Nah, maka tangan yang sebelah kiri saya ini itu adalah sebagai jepit. Karena apa? Kalau misalkan tidak saya tahan, itu akan ikut turun. Kemudian kalau misalkan ada gaya horizontal, misalkan miring kan bisa diproyeksikan ke vertikal dan horizontal. Misalkan ada gaya miring, kemudian bukan termasuk jepit, maka saya dorong ke sana akan ikut ke sana. Kalau misalkan ini bukan jepit, misalkan ada gaya vertikal ke bawah, ini juga akan ikut ke bawah. Karena ini jepit pula, ada beban dikalikan jarak. Kemarin pernah saya bilang muncul jadi di sini ada momen. Ya, jadi yang pertama adalah di dalam tumpuan jepit ini, ada gaya vertikal, gaya horizontal, dan
dan ada momen. Jadi di dalam tumpuan jepit ini bisa menahan gaya vertikal, menahan gaya horizontal, dan menahan momen. Gitu ya. Misalkan ini ke sana, otomatis momennya adalah yang menahan, sehingga kesetimbangannya harus ada. Kalau misalkan tidak setimbang, maka struktur itu tidak statis. Gitu. Dari sini dulu ada yang ditanyakan. Jadi saya lanjutkan dulu, nanti sekarang kita akan mencoba menghitung reaksi tumpuan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau misalkan tumpuannya adalah tumpuan jepit gitu ya, ini adalah tumpuan jepit, idealisasi strukturnya adalah seperti ini. Kemudian di dalam tumpuan jepit ini adalah jepit. Kemudian jika ada beban vertikal, misalkan di sini adalah beban terpusat gitu ya, senilai P. P-nya adalah misalkan beban orang mau benerin kanopi 100 kg. Orangnya beneran lakukan. Kemudian maka di dalam idealisasi strukturnya adalah ini adalah tumpuan jepit, kemudian ini balok, dan ini beban. Seperti itu ya. Saya lanjutkan bahwa di dalam tumpuan jepit itu ada ini beban. Maka di sini muncul reaksi vertikal V. Misalkan di sini ada titik A dan di sini titik B, maka di sini VA ada. Kemudian HA mungkin saja ada. Kemudian MA juga mungkin ada. Gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghitung? Seperti yang ada di slide tadi, bahwa kita memiliki 3 persamaan keseimbangan. Yang pertama adalah sigma V sama dengan 0. Maka komponen-komponen vertikal kita masukkan semuanya. Kemudian tanda juga tergantung dari koordinat Kartesius atau perjanjian. Arahnya ke bawah kita katakan sebagai negatif, arahnya ke atas kita katakan sebagai positif, ke kanan positif, ke kiri negatif, begitu ya. Kemudian untuk momen juga begitu. Berlawanan jarum jam itu adalah negatif, searah itu adalah positif, gitu ya. Gitu. Maka sigma V sama dengan 0. Komponen-komponen vertikalnya apa saja? Yang pertama adalah P, itu adalah min P karena dia arahnya ke bawah. Kemudian ada lagi di sini ada pada VA plus VA karena dia arahnya ke atas. Maka sama dengan 0. Maka kita bisa menghitung reaksi vertikal VA sama dengan P-nya pindah ke sana P. Nilainya berapa? Maka VA adalah 100 kg. Arahnya kemana? Ke atas. Begitu ya. Selanjutnya, ini persamaan keseimbangan yang pertama. Kemudian persamaan keseimbangan yang kedua itu adalah sigma H sama dengan 0. Gitu kan ya. Kita memiliki asumsi di sini, komponen horizontal HA ke kanan adalah positif, maka HA ada lagi komponen gaya untuk horizontal sudah tidak ada, maka P-nya karena P-nya benar-benar vertikal, maka tidak ada komponen vertikalnya, komponen horizontalnya, maka ini adalah HA sama dengan 0. Meskipun nilai reaksi horizontal di A sama dengan 0, tetap kita tulis. Karena kalau misalkan di struktur itu nilai 0 pun itu akan bernilai, gitu ya. Nilai 0 itu akan bernilai, gitu ya, untuk reaksi. Nah, selanjutnya adalah persamaan keseimbangan yang ketiga.
yaitu sigma momen di A sama dengan 0. Ini tadi sigma horizontal di A sama dengan 0, VA sama. Nah, untuk sigma momen di A sama dengan 0, kita memiliki P karena sigma momen di A, begitu ya. Sigma momen di A, maka P menuju ke A, ini jaraknya berapa kira-kira? Misalkan saya buat 2 meter. Momen di A akibat dari P nilainya adalah searah jarum jam. Nilainya adalah P dikalikan dengan 2 meter. Nilainya adalah P dikalikan 2 meter. Akibat dari P. Kemudian sebagai reaksi, saya punya apa? MA. Ini asumsi awal saja ya. Asumsinya sudah ke atas. Maka asumsinya searah jarum jam. Ini plus MA sama dengan 0. Karena sudah ada, tidak ada komponen gaya lainnya. Ini titik A-nya di sini. Jadi momen di A, yaitu P menuju A, itu jaraknya P dikalikan 2 meter ditambah dengan M di A sama dengan 0. Maka MA sama dengan min P dikalikan 2 sama dengan min 100 dikalikan 2 sehingga min 200 kilogram meter. Nah, ini nilainya adalah negatif. Nilainya adalah negatif. Jadi, sebenarnya momen yang terjadi di dalam MA ini adalah ke arah sana. Jadi, asumsi awal adalah saya buat positif, searah jarum jam. Kemudian ternyata pada saat kita hitung nilainya adalah negatif. Jadi sebenarnya momennya di A adalah ke arah bawah. Gitu ya. Untuk teman-teman dari kelas F yang mungkin baru saja gabung, tidak apa-apa, nanti bisa lihat videonya. Nanti saya share video rekamannya. Ya untung saja saya tadi sudah sempat merekam begitu ya. Nah, dari sini dulu ada yang ditanyakan apa tidak? Untuk reaksi tumpuan momen, reaksi tumpuan pada tumpuan jepit. Kalau jepit di dalam struktur statis tertentu harus jepit dan ujung bebas, jepit dan ujung bebas. AB ini sebagai notasi saja, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Lanjut, boleh? Oke, saya lanjutkan sedikit saja. Soalnya waktunya tinggal 3 menit. Saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, misalkan saya memiliki strukturnya yang sama, struktur sama. Tetapi andai saja Anda ingin membuat sebuah kanopi dengan bentuk yang beda-beda. Maksudnya posisi di sebelah kiri dan kanan beda. Jadi nanti akan misalkan ini menghasilkan gaya seperti ini, P. Kemudian di sini ada P yang miring karena saya tarik dengan tali supaya ini lebih aman. Kemudian jaraknya di sini adalah misalkan 4 meter, masing-masing di sini adalah 2 meter, begitu. Tidak presisi, tidak apa-apa. Kemudian di sini notasinya adalah titik A, ini titik B. P-nya adalah 100 kg. Kemudian sudut ini theta, cos theta adalah 0,6, sin theta misalkan di sini 0,8 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kayak seperti ini, kita uraikan yang miring ini ke arah vertikal itu cos apa sin? Sin ya.
Jadi P sin theta. Kemudian yang ke arah horizontal kita uraikan menjadi P cos theta. Gitu. Kemudian reaksinya bagaimana? Sama, kita bisa membuat asumsi seperti ini, VA, HA, dan MA. Gitu ya. VA ke atas, HA ke kanan, MA asumsi awal searah jarum jam. MA, HA, kurang 2 menit. VA. Oke. Sekali lagi dengan persamaan kesetimbangan. Yang pertama, sigma V sama dengan 0. Saya memiliki komponen vertikal apa saja? Yang pertama adalah VA ke atas, maka dia adalah naik, positif, VA. Kemudian komponen lainnya vertikal apa? P sin theta, arahnya turun. Sesuai dengan perjanjian tanda di sini, ke bawah itu adalah ke arah negatif, maka min P sin theta begitu ya. Kemudian dikurangi P cos bukan ini. P saja yang sebelah sini. Karena komponen vertikalnya yang ada hanya itu. Yang pertama adalah VA, kemudian P sin theta, kemudian P. Gitu ya. Harus seperti apa? Karena sigma V sama dengan 0. Maka PA adalah P sin theta ditambah dengan P less than 1 minute. Aduh, ya sudah, nanti yang ini dicoba di apa, kita mau zoom lagi? Enggak ya, kelamaan ya. Maksudnya ini kan putus terus join lagi. Boleh Pak kalau Boleh dilanjutin. Pak, join lagi. Oke, gitu ya. Jadi ini mati terus